Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada subuh yang berbahagia ini kita seperti biasa mengkaji tentang kitab tasawuf. Itu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, di mana Imam Al-Ghazali ini merupakan suatu Hujjatul Islam yang terkenal di zamannya. Bahkan hingga zaman sekarang Al-Ghazali termasuk kategori imam besar yang menguasai bidang-bidang filsafat, pemikiran-pemikiran yang dianggap pemikiran kontemporer. Padahal Imam Al-Ghazali ini adalah salah satu filosof yang mengislamkan pemikiran-pemikiran para pemikir, namun yang sebelumnya belum dilandasi dengan pemikiran Islam. Nah, di Imam Al-Ghazali ini pemikiran-pemikiran tentang filosofi ini, tentang filsafat, lebih dikaitkan atau lebih pembenarannya lebih menggunakan dalil-dalil akli dan dalil-dalil nakli, yaitu Al-Quran, hadis, dan pemikiran beberapa pendapat ulama. Pada bab pembahasan yang kita bahas pada pagi ini yaitu lafaz awal tentang qalbi, tentang hati. Imam Al-Ghazali menerangkan wa yutlaqul li makna ini, ada dua makna hati yang akan dibahas dalam kitab ini. Ahaduhuma, salah satunya, yang pertama, Allahmu sanubariyus sakali. Hati itu yang dimaksud Imam Al-Ghazali adalah satu gumpalan daging yang bentuknya seperti pohon pinus yang letaknya di bagian kiri tubuh manusia. Al-mawdu'u fil janabi asyasri fis sadri wa huwa lahmu mahsusun, dan daging ini memiliki ciri khas yang spesifik. Wa fi batinihi tajwifun, yaitu di dalam daging hati ini ada seperti bentuk lobang. Wa fi dzalik tajwifi dam aswad, dan di dalam lobangnya itu tadi ada seperti darah hitam. Damul aswad itu darah hitam. Wa huwa manba'u ruh wa ma'dinu, dan daging lobang hitam itu tadi menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Walasna taqsidul al'an syarh syaklihi wa kaifiyatihi, namun Imam Al-Ghazali tidak membahas tentang sumber kehidupan ruh yang dimaksud dengan kalbu ini untuk menjelaskan kitab ini, dan bukan membahas tentang bagaimana cara kerjanya lobang hitam yang menjadi sumber kehidupan yang memompa darah, bukan itu yang dibahas. Iz tat'allaqu bihil gharadu diniyatu, yaitu karena definisi ini tidak dibahas oleh Imam Al-Ghazali karena ini tidak berhubungan dengan agama. Itu hati yang kalbu yang berbentuk organ tubuh tadi itu berkaitan dengan tujuan daripada pembahasan di bidang kedokteran. Wa innama yata'allaqu bidzali khardut tabi'ah. Di sini dijelaskan bahwasanya kita tidak membahas hati ini yang dimaksud dengan hati organ tubuh karena itu bidang spesialisasi kedokteran. Sedangkan yang kita bahas di sini adalah hati yang
yang berkaitan, yang bertujuan untuk pembahasan agama. Selanjutnya, wa hadza qalbu mawjudun lil bahaim. Hati ini dia ada juga dimiliki oleh binatang, hewan. Hewan juga punya hati. Yang dimaksud hati yang berbentuk organ tubuh. Bal huwa mawjudun lil mayit, bahkan mayat, jenazah yang meninggal pun, jenazah pun masih mempunyai hati. Hati dalam jenis organ tadi. Wa nahnu idza atlaqna lafazan qalbi fi hadzal kitab, dan kami mengucapkan lafaz qalbu dalam kitab ini, lam na'ni bihi dzalik, tidak memaksudkan dengan adanya fa innahu, pengertian hati yang maksudnya lam na'ni bihi dzalika itu maksudnya Imam Al-Ghazali tidak membahas hati yang dimaksud dengan dokter-dokter tadi. Qit'atul lahmi la qadara lahu, hanya yang mana hati yang dalam bentuk spesifik kedokteran tadi hanyalah sebuah potongan daging yang tidak ada nilai. Nah, di sini Imam Al-Ghazali menerangkan, berusaha menjelaskan bahwa hati berbentuk organ ini sebenarnya tidak ada nilai. Dia fungsi dan tugasnya memang memompa jantung, itu udah memang terstruktur, sudah terbuat memang dari izinnya Allah. Jadi dia hanya untuk jasmani saja. Yang dibahas di dalam sini, kitab ini adalah hati, wa huwa min alimul mulki wasyahadah, yaitu hati orang, hati manusia, yang dengan hati itu dia tidak hanya dalam berbentuk lahir saja, tidak hanya berbentuk zahir yang tampak zahir saja. Iztudrikuhul bahaim bihassati basar fadlan anil adami. Karena hati yang seperti itu bisa dicerna atau dimiliki oleh hewan. Bihassati basar, kemudian binatang juga bisa melihatnya, bisa juga melihat hati itu tadi, dan dengan indera penglihatannya. Maka manusia juga dapat melihat hati tadi yang dalam bentuk jisim atau dalam bentuk organ tadi. Itu yang pertama, makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, huwa latifun rabbaniyatun ruhaniyah. Nah, ini yang dimaksud dengan Al-Imam Al-Ghazali. Hati itu, qalbu itu adalah suatu sifat kerohanian, rohani, ketuhanan, lembut dan kelembutan. Latifun artinya lembut, rabbaniyah yaitu hati memiliki sifat-sifat dari ketuhanan, ruhaniyah hati itu bersifat kerohanian. Laha bihadzal qalbi jasmaniyun ta'allukun. Nah, baginya pembahasan, bagi Imam Al-Ghazali, pembahasan hati secara fisik ini ada kaitannya dengan pembahasan hati secara non fisik, secara batin. Watil kallatifu hiya hakikatul insan, karena hati yang lembut itu adalah hakikat hidup dari manusia. Wa huwa mudrikul alim arif minal insan. Hati yang ini yang maksudnya tadi mudrik itu kognitif, hati yang memiliki kognisi, yang memiliki alim ilmu, maka dia akan arif, maka hati itu akan mengerti minal insan, dari diri manusia. Hati itu akan mengerti dia itu diciptakan sebagai manusia dengan cara berpikir, memahami dengan ilmu pengetahuan, dan akan rasa mengerti itu akan keluar. Wa huwal mukhatabatu wal mu'aqab. Nah,
Dan hati yang kita definisi kedua ini adalah hati yang menjadi objek, yang menjadi sasaran firman-firman Allah. Maksudnya hati ini terkena perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk begini, jangan begini, jangan begitu, maka sebenarnya objek dari firman Allah bukan kalbu dalam definisi yang zahir tadi, yang berbentuk hati dalam tubuh manusia. Tapi sasaran dari firman Allah itu adalah hati yang dalam definisi kedua, yang dia memiliki kelembutan, nilai ketuhanan dan nilai kerohanian. Maka hati inilah yang menjadi objek dari firman Allah. Wal ma'atabu wal mutalabu, maka hati ini juga yang terkena tuntutan dan terkena kritikan. Walahu alaqatu ma'al qalbi jismani. Namun hati yang ini tadi, hati yang lembut tadi, berhubungan erat dengan jasmani. Wa qad tahayyarat aqulu aksaril khalqi fi idraki wajhi alaqatihi. Maka sesungguhnya orang tidak banyak yang memahami tentang kaitan hubungan antara hati yang spesifik dalam bentuk fisik tadi dengan hati yang bersifat rohani. Bahasa Imam Ghazali dalam kitab ini itu memang bahasa perkuliahan. Namun pengarangan kitab ini beberapa ratus tahun yang lalu. Bahkan jika makalah Imam Ghazali ini, kitab ini dipaparkan dalam makalah, tidak semua mahasiswa yang mampu memahami. Namun kita berusaha menjabarkan, menggali informasi yang dibawa Imam Ghazali ini secara perlahan-lahan, kita katakanlah secara awam, secara sederhana. Kemudian kita lanjut, fa inna ta'allaqahu bihi yudahi ta'alluqal aradi bil jismi. Nah, ini maksudnya karena sesungguhnya hubungan antara hati secara fisik dengan hati yang bersifat rohani batin itu memiliki eksiden. Nah, eksiden ini dapat dikatakan sesuatu yang sifatnya insidental, terjadinya berubah cepat, spontan. Kemudian wal awsafil bil mausufat. Nah, hati ini hubungannya itu, ini yang paling kita jelaskan, yang paling mudah. Hati ini hubungannya antara fisik dan batin itu seperti sifat dengan atribut, sifat yang menyifati. Maksudnya au ta'allaqul musta'mil lil alati bil alati, seperti orang yang menggunakan alat untuk dioperasikan, seperti saudara menggunakan kereta untuk dipergunakan. Maka au ta'allaqul mutamakkin bil makan, maka orang seperti orang yang duduk di suatu tempat dengan tempat yang didudukinya. Seperti itu dekatnya. Jadi manusia hati seperti kita yang menggunakan organ tubuh, hati berbentuk tubuh, kitalah pengendalinya. Hati kalbu dalam definisi yang kedua, zahir batin itu yang mengendalikannya. Saya ulangi, hati yang antara definisi kedua dan yang pertama, zahir dan batin, itu seperti orang yang menggunakan alat untuk digunakan, atau seperti orang yang duduk di suatu tempat dengan tempat duduknya. Wa syarhu dzalik mimma tawaqqahu lil ma'naini. Nah,
Dan sesuatu seperti definisi ini memang sangat sulit dihindari. Sangat sulit dihindari untuk penjelasannya. Karena dua hal sebab. Ahaduhuma, salah satu. Yang pertama, annahu muta'alliqun bi'ulumil makasyafati. Karena semua ini yang berkaitan dengan hati itu berkaitan dengan kasyaf. Ilmu mukasyaf, ilmu untuk mencapai kasyaf. Mukasyafah. Mukasyafah ini orang yang memiliki ilmu laduni yang sudah tiada hijab antara dia dengan Tuhannya. Tiada hijab antara dia dengan aspek-aspek dunia ini. Sudah tergambar dengan sendiri. Sudah terbuka dengan sendiri. Dengan pancaran batinnya dan kedekatannya dengan Allah. Walaysa gharaduna fi hadzal kitab illa ulumal muamalah. Maksudnya tidaklah Imam Al-Ghazali ini membahas dalam kitab ini kecuali hanya ilmu muamalah. Ilmu muamalah maksudnya ilmu zahir, ilmu kasat mata. Imam Al-Ghazali tidak membahas tentang ilmu kasyafnya yang bisa terbang, bisa menemukan barang yang hilang dengan pancaran batin. Tapi tidak itu yang dimaksud Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali bukan membahas ilmu tentang metafisik, tetapi membahas ilmu yang berkaitan dengan dunia. Wasani, yang kedua, anna tahqiqatu yastad'i ifsha asyirri ruh. Maka sesungguhnya pembahasan hati di atas ini menyebarkan rahasia-rahasia ruh. Menyebarkan rahasia-rahasia tentang ruh. Wa dzalik bima lam yatakallam fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun